Kalau kayak Iko Uwais tuh main di UFC menang gak ya? Wah nggak tahu gue. Yang paling yang seru itu kan ini Iko Uwais, terus kayak Donnie Yen. Oh Donnie Yen. Donnie Yen film-filmnya kan Ip Man. Iya, dan dia pernah ketahuan nonton UFC juga Donnie Yen. Enggak, tapi kalau mereka ikutan deh bisa menang gak ya? Wah gila sih. Yayan Ruhian deh. Iya. Wah anjing. Dipukul tuh santai. Enggak, tapi kalau Brock Lesnar yang mukul mental sih tetap wah. Anjing. Kena. Iya sih. Aduh sakit. Gak bisa dengar. Gila, langsung kalau dipukul Brock Lesnar gue kayak MB gue mendadak berak. Oh iya betul. Tiba-tiba mencret. Sarapan gitu. Ya selamat datang kembali di podcast Duel UFC. Yoi. Bersama Kemal Palevi Dan G Pamungkas. Ada lagu nggak? Ada dong. Itu kan PR saya Bapak. Oh iya, apa lagi nih? Pertarungan ini terasa sangat menagihkan. Gitu ya. Ada tuh pertarungan menagihkan tuh. Ada dong. Kalau ngomongin UFC kan nagih terus kita. Ya sebenarnya nagih. Tapi kalau lu pribadi G pengen gak sih lu jadi atlet UFC G? Wah enggak bro. Kenapa? Ngeri lah. Kita baru aja ngomongin soal kemarin itu kan John Jones. Kita ngomongin soal Israel Adesanya. Lu mau ketemu orang kayak gituan? Iya juga sih. Enggak, kalau lu di build untuk jadi atlet UFC, gue yakin badan lu segede itu, Ge. Ya pasti ada programnya kan. Iya kan, kalau misalkan lu bilang saya mau jadi atlet UFC, pasti secara nggak langsung kan lo ada coachnya, program makannya. Iya, nggak pengen lu? Enggak deh bro, ngeri banget gue. Makanya gue shout out to Jaka Saragih. Oh iya dong, dia perwakilan pertama Indonesia ya, Iya untuk ada di UFC benar. Iya makanya bakal ngelawan banyak banget. Iya mungkin dia akan ngelawan Brock Lesnar. Enggak ada jauh lah. Kita bakal ngebahas Brock Lesnar nih. Iya karena sesuai judul juga sebenarnya kalian udah tahu ini adalah atlet SmackDown yang terjun ke UFC. Iya. Tapi kalau balik lagi kalau misalkan soal tadi kan lu nggak mau kan jadi atlet UFC kan Ge? Nggak mau gue. Kalau gue masih mau loh. Kalau lu masih mau lo? Mau gue kalau gue ditawarin misalkan gue, tapi bukan di usia sekarang ya. Iya, kalau di usia sekarang kayaknya gue akan meninggal lebih cepat. Iya. Yang mungkinnya tadi meninggal karena apa nih langsung meninggal. Kalau misalkan gue ditawarin mungkin usia 10 tahun, 11 tahun mungkin gue masih mau gue. Untuk ya tapi kan berarti programnya udah. Iya. Gitu. Jadi kayak Khabib ya lo. Iya. Dari umur segitu udah berantem sama beruang. Wah, itu dia latihan sama beruang dia. Latihannya sama beruang ya? Latihan sama beruang. Habib. Iya. Oh. Dan kebanyakan orang tuh terjun ke UFC itu kalau misalnya kita lihat dari awal UFC 1 atau UFC 4 gitu ya. Sekarang kan udah banyak nih. Yeah. Itu tuh orang-orang yang basicnya wrestling itu dia pada terjun ke UFC. Makanya banyak banget tuh orang-orang yang juara wrestling national wrestling atau international gitu masuk ke UFC. Termasuk orang-orang yang dari WWE. Gara-gara dulu itu kalau misalkan orang tuh dulu kan masih WWF tuh, World Wrestling Federation sama WCW. WCW ya. World Championship Wrestling tuh yang pokoknya gitu. Kalau yang Hulk Hogan apa itu ya? Itu WCW. Itu WCW tuh ya? WCW. Hulk Hogan tuh. Nah, untuk orang masuk situ dulu sebelumnya itu mereka juga ikutan kompetisi wrestling kayak Kurt Angle dia. Iyalah, kok dia menang Olimpiade kan? Menang Olimpiade. Iya benar. Benar iya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah menang kayak gitu baru bisa ikutan WWE atau WCW gitu. Nah, jarang banget ada orang yang udah di situ udah zona nyaman terjun ke UFC. Oh, jarang banget. Jadi udah di zona nyaman terjun di UFC itu jarang ya? Iya bro, soalnya kan di WWE itu kan udah terscripted itu. Oke, ntar gue dibanting di sininya, ntar lu kalah di sininya, gitu-gitu. Iya, udah kayak gitulah ya. Nah, tapi kalau itu Ken Shamrock yang dari UFC malah ke WWF ya, masih WWF tuh. Ken Shamrock kemengecualian. Ken Shamrock itu dari UFC dulu, ya, habis itu ke ini. WWF ya, walaupun Ken Shamrock itu yang paling viral sih lawan The Rock yang gue paling inget ya, karena kan gue dulu ngikutin banget WWF kan. Waktu lawan The Rock walaupun ya lucu-lucuan gitu. Kayaknya kalau Ken Shamrock menang di situ. Cuma kan ada kayak drama-drama di titiknya ada kayak nyimpan apa tuh? Kayak pukulan brass knuckle. Iya kalau nggak salah gitu kan. Jadi akhirnya didiskualifikasi. Tapi menurut gue kalau Ken Shamrock serius mah pasti kebantai itu The Rock itu. Dan Ken Shamrock tuh dia itu tuh berapa? 28 kali menang dia. Iya kalau nggak salah gitu ya di UFC, dan dia pernah lawan Tito Ortiz.
Tito Ortiz itu gimana jadi kayak masuk gambarannya gue itu lah jadul banget kan? Itu jadul banget. Tito Ortiz itu buat teman-teman yang belum tahu ya, itu termasuk petarung yang kalau Dana White bilang dia adalah orang yang bodoh. Tito Ortiz itu adalah orang yang bodoh. Dia gitu? Cuma tahu bertarung aja. Jadi kalau ditanya apapun, jawabannya bego. Tapi kalau disuruh bertarung jago banget. Dia tuh striker banget. Oh. Tahu kok rambutnya putih, dulu pernah nikah sama Carmen Electra. Oh, tahu gua. Carmen Electra gua tak. Oh, anjing. Oh, itu Tito Ortiz itu. Itu Tito Ortiz, selain Dennis Rodman, Tito Ortiz yang pernah masuk ke dalam Carmen Electra. Wah, anjing, Tito Ortiz dia. Laki banget ya. Legend. Gak tahu siapa mainnya tapi tahu siapa istrinya. Iya. Oh, gitu. Itu bro. Nah, dulu tuh UFC tuh masa-masa UFC lama tuh namanya Dan Severn ada juga. Dia tuh jadi Dan Severn. Dan Severn itu dia masuk WWF dulu. Abis itu dia keluar, dia masuk UFC. Dan dia pernah berantem sama Royce Gracie. Anjing. Dan dia mungkin salah satu itu dulu Royce Gracie itu terkenal sebagai submission artist. Jadi yang kalah itu semuanya pasti gara-gara ground and pound, TKO atau submission gitu. Nah, dia tuh satu-satunya tuh yang orang tuh bilang gila ini nggak disubmit deh, tapi akhirnya kena triangle choke baru submit. Itu di ronde akhir banget tuh. Jadi selama ronde itu dia bertahan baru di akhir-akhir baru deh tap out. Yang menang Dan Severn ya? Enggak, yang menang si Royce Gracie. Tapi itu pun juga Royce Gracie tuh kayak ada satu momentum baru diambil sama dia. Itu selama itu tuh jago banget, wrestlingnya jago banget. Soalnya kalau Gracie tuh gua nggak yang ngikutin banget, gue cuma ngeliat cuplikan-cuplikan. Karena kan biasa kalau ya kayak gue cerita di episode sebelumnya, gua harus meneliti dulu ke legend-legendnya siapa nih, termasuk Gracie kan. Pintunya. Kayak kalau lu kan lebih sukanya itu tipikal ini, lu lebih suka UFC tapi lu sukanya sama satu orang dulu. Iya memang kayak gitu. Sama kayak gue suka basket kan karena Kobe Bryant dulu. Dan Lakersnya itu dulu gue pegang. Abis itu udah kayak bola AC Milannya dulu gue pegang sama kakak Shevchenko itu dulu gue pegang. Shevchenko, Maldini itu dulu yang gue pegang. Baru nanti gue nonton ternyata ada Juventus, ada Inter Milan, ada gitu. Sama kayak basket juga. Iya sebenarnya sama. Nah kalau gue itu bedanya gue selain suka sama orangnya dulu, gue suka sama sejarahnya abis itu. Kayak ini orang kalah sama siapa ya, terus orang yang ngalahin dia tuh kalah sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi gue ikutin. Oke. Gitu. Nah, Dan Severn ini by the way ini adalah masa di mana lo suka yang brutal-brutal kan. Karena ini adalah masa di mana glove belum ada dan lu boleh pakai sepatu. Oh iya era Dan Severn ya. Iya, boleh pakai sepatu aja. Boleh pakai sepatu. Dia pakai sepatu apa ya? Sepatu kayak sepatu musola tuh teplak. Wah, sepatu masjid. Dia tuh pakai waktu itu Royce Gracie enggak pakai apa-apa, maksudnya pakai cuman gi doang itu, baju jujitsu gi. Terus dia tuh pakai dia suka pakai gitu sih. Iya, dia pakai sepatu futsal sama batik kalau nggak salah abis dari kondangan. Batiknya Fiorentina. Bukan batiknya makin ini batiknya makin indie. Enggak, tapi memang dulu pakai sepatu boleh ya. Makanya darahnya tuh kayaknya memang dulu ya mungkin karena waktu kecil UFC seril itu darah keluar segala macam. Gue agak takut nontonnya memang. Makanya gue nggak ngelanjutin. Ada alternatif Smackdown itu yang akhirnya bikin gue, nah ini lebih safe nih kayaknya gue tonton nih. Iya. Pasti orang tua juga nggak ngizinin juga. Dari 2000 sih kita udah itu santai. Nonton Smackdown, nonton WWE itu kenapa ya? Karena kan entertainnya yang diatur kan. Maksudnya yang tadi lu bilang itu scripted, dia lebih entertain. Terus dia kalau kita main PS-nya tuh ada di Smack. Maksudnya Stone Cold punya jurus sendiri. Chris Jericho ada ini sendiri. Wall of Jericho, ada The Rock Bottom, Kane, Undertaker. Mereka punya apa sih istilahnya Signature move. Iya. Itu yang bikin kita akhirnya suka kan karena signaturenya ucok slam gitu kan. Triple X tuh digitu-gituin kan, masuk ke selangkangan jadi kan pedigree. Iya, itunya yang bikin menarik kan. Sementara UFC kan lu real berantem gitu. Real berantem. Meskipun mereka tuh sebenarnya ada beberapa signature move para petarung UFC, tapi mungkin kalau sekarang itu tuh lebih ke kayak jurus khas. Kayak Conor McGregor left kayak gitu-gitu. Oh iya ada gitu-gitunya ya, tapi itu pun tidak mereka rancang sebenarnya. Enggak dirancang. Karena kebiasaan mereka ngelakuin hal itu sampai kita, ini signature move-nya Israel Adesanya nih, ini signature gitu. Karena kebiasaan kita lihat mereka bermain kan. Iya. Itu tuh awalnya tuh Dan Severn tuh hidup di masa itu tuh, hidup di masa belum boleh ada glove. Anjing. Iya belum pakai glove, itu masih bahaya banget, masih cut. Itu tuh bener-bener orang hati-hati jadinya. Mendingan wrestling. Karena takut kalau stand up fight tuh takut. Nah, abis itu baru masuk Ken Shamrock. Ken Shamrock itu tuh baru udah boleh pakai glove.
Udah aman berarti tahun 90-an lah ya. Itu tuh 2009. Kalau misalkan Dan Severn tuh 90-an ya. Dan Severn tuh 90-an. Ken Shamrock juga kayaknya enggak lama setelah itu deh. 2000 ya, satu dekade sih. Sorry, Dan Severn tuh 94. Oke. Dan baru Ken Shamrock tuh 2000-an harusnya. Iya. Itu udah mulai ada glove tuh ya. Udah mulai. Karena awalnya kenapa banyak berdarah gitu. Soalnya pertarungan bakal pendek banget kalau misalkan nggak pakai glove. Satu pertarungan bakal pendek banget. Yang kedua, cedera para atlet juga tidak terelakkan. Oke. Ini jangan lupa ya, ini masa-masa di mana lo tuh dalam 1 tahun lo bisa 19 atau bisa 15 kali bertanding. Iya, dalam 1 tahun. Iya. Kayak gitu. Jadi untuk mencegah cederanya banyak barulah pakai glove. Anjing. Nah, setelah itu baru masuk nih di era Brock Lesnar. Oh, Brock Lesnar berarti itu udah mulai 2000-an, 2010-an ya. Berapa sih 2000 Brock Lesnar? Kurang lebih 2010. Segituan kan udah. Lu suka Brock Lesnar? Ya, sebenarnya jujur aja kalau di Smackdown-nya di WWE-nya gua nggak begitu suka, bukan favorit gua lah. Antagonis dia kan di situ. Jelas antagonis dia. Dia tuh antagonis, musuhnya Marsyanda tuh biasanya tuh kalau di film sinetron kan. Brock Lesnar tuh musuh Marsyanda. Dia jadi bawang merah, yang lain bawang putih dia bawang merah. Iya, musuh-musuh Marsyanda tuh. Jadi gua pas di Brock Lesnar ini sebenarnya bukan favorit gua untuk di WWE. Begitu dia masuk di UFC itu lumayan cukup mencuri perhatian gua lah. Secara nggak langsung, anjing ini dari yang scripted akhirnya mau bertarung yang real. Dan dia emang petarung bener kan? Karena dia brutal kan. Iya, aslinya dia brutal. Itu apa yang istilahnya tadi apa lagi? Hammer itu apa? Gua baru tahu tuh namanya. Hammer fist. Kan dia begitu mainnya anjing. Dia ngelakuin hammer fist bener. Iya, si anjing tuh pak gitu. Jadi gua kayak pas lihat dia di UFC, anjing nih baru Brock Lesnar yang bener nih. Nah, menariknya pada saat zaman Brock Lesnar itu adalah bisa dibilang zaman emasnya heavyweight. Soalnya dulu sebelum ada Brock Lesnar, pas ada Brock Lesnar itu ada Cheick Kongo, ada Minotaur Nogueira, ada Frank Mir. Ini favorit gue, lu pasti bosen lihat Frank Mir. Oh ini ya, soalnya wrestling garis keras ya. Dia tuh jiu-jitsu garis keras, tapi ini jiu-jitsunya tuh bener-bener nggak. Kalau Khabib itu dia paling seringnya tuh rear naked choke atau apa gitu. Nah, ini bener-bener leg lock dia bisa. Terus dia rear naked choke dia bisa, Imanari roll terus itu leg lock dia bisa. Terus beberapa orthodox submission kayak gua atau Peruvian necktie ya, ada di mana tangannya tuh diginiin. Jadi tuh kalau submission tuh ada yang orthodox, yang umum dan yang unorthodox, yang enggak umum. Yang enggak umum tuh yang kayak Peruvian necktie. Oh, ngambilnya aneh gitu, ambilnya gitu. Yang enggak dilatih. Jadi petarung tuh bingung, ini gue diapain nih? Taunya kecekek aja. Taunya di EW. Diapain nih? Oh, di for enak. Kenapa di EW? Oh, maksudnya ada yang kayak gitu. Gue diapain nih ya? Gue pelecehan nih, wasit pelecehan seksual. Pasrah. Oh iya gitu. Pasrah. Oh jadi ada kita nonton siapa ya waktu gue lupa deh, ada waktu itu ada pertandingan siapa. Gue ngelihatnya tuh ini kok aneh banget sih itunya apa submissionnya. Aduh. Ada beberapa gue lupa sih ada beberapa pertandingan kemarin terus gue pas nonton live gitu nobar. Gue kayak anjing nih apa sih, ngapain sih gitu. Gitu-gitu dan lu keluar dari itu kan sulit, keluar dari kuncian yang aneh itu loh. Iya, kalau lu inget dia posisinya di mana mungkin gua nggak bisa ngasih tahu itu apa. Iya, gue lupa, gue jujur lupa. Iya. Gue sama Tommy tuh nobar itu. Itu lumayan. Gue lupa lu pertandingannya itu kalau misalkan dari back, biasanya back kan ada rear naked choke, jadi dicekek gini. Oke. Nah, nanti tuh ada lagi tuh di mana dia nggak dicekek tapi dia tangannya gini. Itu namanya fulcrum choke. Itu beda-beda tuh. Ntar ada bulldog choke, Peruvian necktie, tadi ada Japanese necktie, itu ada lagi tuh, ada ya? Macam-macam. Nah, si Frank Mir ini ahli dalam hal ini. Dia pernah bertarung sama Brock Lesnar. Sekali nih Brock Lesnar tuh di Imanari roll, terus abis itu dia kena leg lock, kalah. Brock Lesnar kesel banget. Pertarungan berikutnya bener-bener di ground and pound. Itu yang pala orang dipukul sampai puak kayak gitu si Frank Mir. Anjir. Hancur, mukanya hancur, berdarah-darah hancur. Hancur, soal itu kalau hancur berdarah-berdarah gitu gue inget si Empang gue kalau udah yang hancur berdarah-darah gitu. Ini orang kasihan banget padahal di WWE oke banget, termasuk superstar, tapi tiba-tiba pas main UFC 2 kali main 2 kali kalah. Dan satu-satunya petarung WWE yang hijrah ke UFC dan dipuji sama Conor McGregor. Ya karena dia berani ya. Dia berani.
Ya, disalut-salut gitu, salut bantu si Empang. Akhirnya 2 kali tanding, 2 kali kalah. Iya, soalnya kalau di Smackdown di WWE dia di respect lah, superstar lah dia. Respect, iya. Iya, tapi Doi berani untuk terjun ke UFC walaupun ya mukanya langsung hancur berdarah-darah ya. Tapi yang orang nggak tahu ya adalah dia itu sebelum masuk WWE aja, dia tuh menang berkali-kali kejuaraan wrestling. Si Empang. Kebayang nggak? Iya, dia tuh berkali-kali menang kejuaraan wrestling nasional, wrestling kayak mungkin dari ya biasa kan gitu kan dari SMA ke kuliah. Dia tuh menang berkali-kali. Tapi dia apa ya? Dia kan kurus banget tuh. Dia wrestling, emang dia enggak, maksudnya dia heavyweight atau light atau dia kalau nggak salah bukan light heavy, kayaknya middleweight deh. Middleweight ya? Mungkin light heavy. Kalau Brock Lesnar heavyweight. Brock Lesnar tuh heavyweight. Brock Lesnar tuh pernah kalah kan sama Cain Velasquez. Oh iya. Dia itu yang heavyweight tuh yang serem-serem banget. Oh iya berarti si Empang itu tuh makanya gua mana rambutnya begitu kan? Rambutnya gitu, terus dia gitu. Ada tato lele kan karena dia si Empang. Aduh si Empang. Ada tato lele sama pemancingan. Mancing mania gitu di sini. Aduh si Empang. Punya itu tuh babe. Ada si Empang be. Aku tahu itu harusnya masuk sidul tuh. Nah, yang menarik ya. Ini ada fakta yang menarik nih tentang UFC. Iya. Di zaman-zaman si Empang ini banyak petarung tuh yang gue udah pernah cerita belum ya? Yang ini petarung licik dia. Jadi dia kalau sebelum tanding dia nggak mandi dulu. Oh iya udah. Di era itu berarti itu. Di era itu. Udah mulai bermunculan tuh yang bau-bau ketek. Iya. Untuk si Empang pakai pomade ya. Pakai pomade. Walaupun namanya Empang tapi tetap kenapa pomade kan bau ketek. Itu enggak, dia lebih rapi rambutnya. Walaupun bau yang penting rapi. Kan cewek kan gitu. Ih kalau mau sama dia kan jelek. Dia kan bau enggak tapi ganteng. Tapi rapi. Carmen Electra. Suka yang bau dan tidak rapi. Otis. Dan Dennis Rodman. Buset itu ini bang. Enggak, tapi kalau Brock Lesnar si Empang, terus habis itu ada satu lagi Dave Bautista sebenarnya. Dave Bautista. Tapi dia MMA-nya kan. Dia MMA-nya. Tapi kalah. Dia kan langsung dia menang. Oh dia menang tuh ya? Dia menang. Yang lawan 45 kali menang itu. Iya dia lawan veteran. Itu dia menang. Oh itu menang. Sebenarnya dia itu kelihatan kalah gara-gara gini, banyak cuplikan YouTube di mana dibilang kan kayak when Dave Bautista tried UFC, tried MMA, terus dia kayak keliangan gitu dihajar sama orang gendut. Nah tapi itu kalau misalkan nonton fullnya, setelah dihajar sama gendut, itu dia abis itu main ground. Nah di groundnya itu dia ground and pound gitu, walaupun dia hampir ada satu dia masuk tuh rear naked choke, tapi karena dia nggak tahu basicnya, jadi dia bingung follow up-nya gimana. Padahal si komentator bilang udah masuk tuh, tidak di follow up kayak gitu-gitulah. Tapi abis itu si lawannya itu yang gemuk itu tuh dia tap out. Nah, veteran itu dia kayak 20 berapa kali tarung, 20 menang, 20 kalah kayak gitu-gitulah. Ya udah 45 kali bertanding lah intinya, dia mah udah banyak banget. Oh, ya itu Dave Bautista tuh gue paling ingat banget. Makanya memang kalau di dunia wrestling ini, di dunia berantem ini memang kadang-kadang tuh ada yang hijrah-hijrah itu udah lumrah tuh ya. Lumrah. Nah, dan bahkan setelah UFC, setelah MMA itu Dave Bautista jadi belajar jiu-jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu ya, karena kan sekarang kira belajar agama. Wah iya, udah mulai langsung, ingat. Wah nggak boleh nih. Iya sudah mulai. Tiba-tiba dia ke gereja. Gitu. Nah, itu masa-masa di mana ya banyak akhirnya artis-artis atau petarung tuh yang mulai terbuka sama Brazilian Jiu-Jitsu, karena sekali lagi Brazilian Jiu-Jitsu itu didesain untuk anak kecil menang melawan orang gede. Orang bertubuh pendek menang melawan orang bertubuh besar. Nah itulah Brazilian Jiu-Jitsu. Itu tujuannya tuh. Itu tujuannya. Brazilian gitu, Jiu-Jitsu adalah Jiu-Jitsu yang di simplify. Adalah tradisional Jiu-Jitsu. Dulu kan Jiu-Jitsu itu kan punya Jepang, namanya itu Jujutsu. Oke. Dan di simplify sehingga mudah dipraktekkan, mudah digunakan melawan orang bertubuh besar. Gara-gara kayak Royce Gracie itu mempraktekkan itu semua. Gimana caranya ngelawan orang yang tubuh gede. Kayak gitu. Dulu ada kempo, apa dulu istilahnya tuh? Kempo apa? Iya kayak kempo. Karate, apa kempo. Ada ininya tuh nama-nama, kan kalau dari Jepang nih banyak nih. Banyak. Seni bela dirinya. Iya. Judo. Nah judo itu tuh
diadaptasi akhirnya ke jiu-jitsu kayak gitu. Oh, jadi dikembangin lah ya. Dikembangin, habis dikembangin lagi ke Brazilian jiu-jitsu. Yang paling mematikan apa ini dari seni bela diri ini? Sebenarnya itu pertanyaan yang tepat banget. Pernah ada pertanyaan, oke, kira-kira tuh yang paling bagus mana? Jiu-jitsu atau sambo? Oke. Nah, itu seperti sambo. Jiu-jitsu atau sambo? Bukan maksudnya sambo. Sambo ini ya. Yang lebih mematikan mana? Sambo. Iya, emang mematikan itu. Mematikan. Gitu ya. Jadi apa tuh seni bela diri yang paling mematikan? Bertanya kayak lebih mematikan seni bela ini atau ini itu kayak nanya lebih tajam mana, gunting atau gunting. Gak masalah guntingnya itu apa, tapi yang masalah adalah yang megangnya siapa. Gitu. Nah, untuk sekarang orang-orang tuh nge-breakdown dalam MMA itu, dalam UFC, oke, kalau misalkan tarung jarak dekat itu bagusan boxing. Jarak jauh itu bagusan Muay Thai, dan ketika mau apa namanya? Dalam clinch atau dalam takedown itu bagusan sambo. Dan bagus banget Sambo kalau takedown ya. Bagus dia di takedown. Takedown ada hukuman saya takedown. Oke. Dan dalam submission bagusan jiu-jitsu. Itu tuh emang di breakdown kayak gitu. Iya. Jadi memang terserah, ibaratnya tuh lu mau megang pisau, lu mau megang siapa, mau ditanyain mematikan yang mana pisau sama gergaji, sebenarnya siapa yang megang gitu aja ya. Karena kalau misalkan mau ditanya bela diri mana yang lebih matikan ya kendo. Karena harus pakai pedang. Coba ya di UFC gitu kan tiba-tiba. Anjing. Set harakiri, salah jurus goblok. Iya, malah belum bunuh diri. Kebanyakan lihat Yoshimitsu. Iya, kebanyakan lihat Batosai anjing. Yoshimitsu anjing. Iya, makanya itu ya kendo ya. Aneh banget. Oh ya, bisa menyerap mati. Oh gitu. Belum lagi tapi di UFC enggak ada capoeira ya? Yang Eddie Gordo gitu. Ada, bro. Ada ya? Ada. Salah satunya yang gunakan itu yang paling khas itu adalah Conor McGregor. Emang belum pernah ya? Iya, McGregor emang belum pernah melakukan tendangan itu dan knockout orang. Tapi dia pernah mengeluarkan sekali 2 kali tendangan itu. Dan ada beberapa tuh yang kayak amatir MMA gitu, itu menggunakan capoeira. Oh gitu, yang Paranawe. Oh gitu, ada tuh pakai gitu-gitu Silat ya? Ada, Wing Chun juga pernah ada. Tapi kalau kayak Iko Uwais tuh main di UFC menang gak ya? Wah, nggak tahu gue. Yang paling yang seru itu kan ini Iko Uwais, terus kayak Donnie Yen. Oh Donnie Yen film-filmnya kan Ip Man. Iya, dan dia pernah ketahuan nonton UFC juga, Donnie Yen. Enggak, tapi kalau mereka ikutan deh bisa menang gak ya? Wah gila sih. Yayan Ruhian deh. Iya, anjing dipukul tuh santai. Enggak, tapi kalau Brock Lesnar yang mukul mental sih tetap wah. Anjing. Kena. Iya sih. Aduh, sakit. Enggak bisa dengar. Gila, langsung kalau dipukul Brock Lesnar gue kayak MB gue, mendadak berak. Oh iya betul. Tiba-tiba mencret. Sarapan gue tuh mendadak berak. Nggak mungkin. Tapi ya paling nggak di pembahasan kali ini teman-teman pasti nanti ada yang kayak komentar-komentar juga soal perihal ini, karena ini sebenarnya tema yang kita bahas hari ini karena ada yang request soal coba bahas transisi Smackdown ke UFC Bang, kayak gitu-gitu kan. Iya. Based on knowledge yang kita tahu ya segitu yang tadi ini kita bahas. Karena yang gue tonton tuh ya pada masa era gue nonton tuh ya segitu gitu. Iya, mungkin kalian yang nonton sekarang lebih banyak yang komen, Bang bahas ini lupa mungkin ada. Oh iya. Jadi dibenerin aja di kolom komentar. Tapi nanti next episodenya kita akan bahas Makhachev sama itu. Sesuai dari requestan lagi karena kan berarti minggu ini kapan nih berarti tayang? Oh ini tayang pas gue berangkat ke London nih, gue lagi di London. Ya kan pas rekaman ini kan. Nah itu minggu depannya kan udah yang minggu depannya lagi kan. Iya. Makhachev lawan kan Oliveira. Khamzat lawan Costa. Nah itu nanti kita akan bahas di episode selanjutnya karena ini request juga menuju ke pertandingan itu. Lu di London, gue tanggal segitu ya pas gue pulang dari Paris. Asik. Emang gitu kayak Van Java. Ya Allah, Bandung. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Oke, siap. Oke, pertarungan ini terasa sangat anjing.